Halo, selamat bertemu kembali bersama kami Disimak, Sinau Mama, bersama saya Nita. Rika. Minal aizin wal faizin. Makan batin ya, Bo. Sama-sama ya, Bo. Banyak salah, banyak kekeliruan, misalnya gue ngomong gitu kan. Kepada Sikap kalian juga. pada kalian juga. Tuh. Yang dengerin. Semoga masih setia ya. Maaf kita agak lama liburannya. Iya, karena anak libur pasti mama ikut Libur. Mohon maaf. walaupun nggak ngapa-ngapain, tapi pikiran ini Dan ngomong mereka itu butuh terbelah-belah. Gitu. dan segala dramanya liburan ya kan. Yoi, liburan pergi kita capek, nggak di kemana-mana, bosen. Ya bener juga ya. Lumayan ya. Hampir berapa tuh? 2 minggu. Ya kan. Oke. Yang nggak tahu ya sama kalian semua yang di rumah, tapi semoga lebarannya menyenangkan, liburannya asik. Bertemu dengan keluarga. Iya betul. Dan mungkin ada cerita-cerita menarik nih yang muncul. Ya pasti duitnya habis. Iya sih. Namanya Habis ke lebaran. anak-anak ya. Namanya lebaran. Oke deh, hari ini lumayan menarik nih yang mau kita obrolin. Betul. Kita bicara tentang pernikahan, di mana ada 2 orang, ya kan? Oh, ada satu statement menarik. Oke, Marriage is psychological. artinya Pernikahan itu sifatnya psikologis. jadi enggak. Oke, Ah. terangkan lebih Iya, lanjut lagi. Oke. Oke, kalimatnya kan begini, marriage is psychological. One is psycho, the other That is is logical. Ya. Dan biasanya yang psycho adalah perempuan. Ya, kami mengakui, sangat mengakui. Jadi bener kan? Dan logikalnya kan mesti pasangan kita ya nggak sih? Iya. Si bapak-bapak yang tampak tenang di dalam. Padahal sih sebenarnya Tampak tenang di dalam, tampak tenang di luar. Padahal di dalamnya juga gerus-gerus tanah. Makanya kalau sebisa mungkin dia melihat aura istrinya berbeda, cepat keluar dari sini. Aku mau mancing ya tiba-tiba. Kok kayak tiba-tiba harus mancing gitu. Kenapa bisa dengan maksudnya memang sih kayak lelucon ya. Iya benar. Cuman it's true gitu loh. Bener banget gitu. Kenapa kita bisa psycho ya, Bu ya? Karena kita emotional creature kali ya. Sorry. Perempuan memang kan lebih dominan di sisi emosional ya kan. Kalau laki-laki kan lebih kepada ya otaknya itu sih yang lebih kuat. Sama apa? Drive-nya mereka itu kan didorong oleh satu hormon aja. Sementara Testosteron itu. Sementara perempuan tuh hormonnya banyak. Menarik. Kalau dari sisi bawaan, Secara itu memang biologis kan. Kita memang hormonnya banyak, ada 4 apa lebih gitu. Yang mempengaruhi gitu ya. Iya. Sebenarnya laki-laki juga ada, tapi kan yang dominan memang si G doang gitu. Dan itu adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Ya supaya tidak terjadi. Nah ini menarik, gue juga denger joke-nya tuh ada yang gini loh, Bu. Ini yang ngomong cowok, apa yang dibutuhkan istri lo adalah dipeluk, dibelai, disayang-sayang, diajakin makan keluar, dibelanjain, dimasakin kadang-kadang, dibantuin beberes rumah. Dan yang dibutuhkan suami adalah lo telanjang dan bawa makanan. Cukup itu. Semudah itu. Iya. Tapi kita memang sangat kompleks. Nggak bisa gitu cuman diajak makan gitu, nggak bisa. Sebelum diajak makan tuh pikiran kita harus tenang bahwa di rumah beres. Bener banget. Di rumah beres, diajak makan tuh malah emosi. Betul. Dan lelaki menerimanya, lah ini diajak makan kok Malah emosi emosi, ya. padahal rumah belum beres gitu. Yaudah deh nggak usah diajak makan gitu kan. Salah lagi Kita ya kan. Kok nggak diajak-ajak makan? Senangnya kau mainnya sama temen, makan keluar. Lah kamu waktu itu aku ajakin marah-marah. Kamu nggak nanya kenapa marah-marahnya? Ya Allah, kita nih memang ya ampun, kami akui. Iya betul, dan benar. Kalau kita bicara ini aku secara pikiran kasar aja ya. Coba ya kita kayak lu bilang tadi kan yang laki-laki butuhkan itu hanya lu telanjang bawa makanan. Padahal kan porsinya laki itu perut ke bawah. Perempuan tuh kan perut ke atas. Iya benar. Dari Coba, jok itu sih. Iya kan? Perempuan itu kan di sininya tuh banyak banget.
saking banyak itu perlu diakui, divalidasi dulu gitu. Betul. Sebelum turun ke bawah. Benar. Sementara laki-laki, lu kenyangin gue dulu, baru gue bisa nangkep apa yang lu maksud. Iya benar. Itu juga gue denger sih ada ibu-ibu ngomong juga, kalau mau bicara dengan anak laki-lakimu, kenyangkan dulu perutnya. Betul. Ya, itu juga berlaku sih sama suami kita ya. Emang saya sama pasangan kita yang laki-laki ini. Nggak bisa tuh. Dan kadang-kadang perempuan tuh lu berasa nggak sih Bu, kalau kita tuh kadang-kadang pengen mereka tuh jadi tarot reader gitu. Apa jadi mind reader gitu. Mind reader bener. Nggak cukup ya, gue cuma ngeliatin muka nggak enak ini ya. Nggak cukup ya. Harus ngomong ya gitu kan. Kan mereka suka bilang, Bu kamu tuh ngomong mau apa, ada apa. Tapi berulang-ulang kali tetap aja nggak bisa keluar dengan fluentnya gitu ya. Mesti bahasa tubuh dulu nih, set, muka dulu cemberut, gitu kan. Kok nggak ditanya-tanya, tambah marah. Kita menunggu gitu kan. Lalu udah dikasih sinyal, ayo dong ngomong gitu kan. Mungkin karena kita tuh banyak banget yang mau disampaikan, jadi kita kadang bingung mulainya dari mana nih. Iya. Jangan-jangan gue ngomong ini, ntar dulu, ini lebih penting. Ntar kita pikirin, misalnya kita mau ngomongin anaknya ada 3, A, B, C yang mana dulu nih yang gue omongin gitu kan. Tapi tenang aja, perempuan tuh begitu keluar satu kata, nyerempet kok semuanya. Karena kita mikir kan bulat ya, Bo. Nggak garis lurus gitu loh. Kita bulat, ya makannya, ya ininya, ya sekolahnya, ya anunya. Jadi emang banyak banget. Dan ini menarik, kenapa pengen ngomongin ini, karena ya lagi maksudnya kasus yang rame karena diomongin banyak orang sih. Dan ada seorang perempuan yang berkali-kali menikah, itu tuh selalu gagal gitu, dan periodenya tuh sangat pendek. Ini tuh kenapa gitu loh? Maksudnya tadi kita di belakang udah ngomong sedikit sih, kata dia memang kayaknya sebentar maaf, sebagai perempuan yang bermasalah dengan kebutuhan emosinya. Jadi dia butuh emotional support sebenarnya instead of material. Makanya kan memang dia pernah menikahi lelaki yang lumayan tajir, tapi itu tidak bertahan. Berarti kan indikatornya bukan karena dia kurang harta, gitu. Tapi ada hal apa nih? Kalau dilihat dari perilaku, dari masa lalu dan sebagainya, memang yang dia butuhkan tuh emotional support. Apalagi sejak ayahnya nggak ada gitu ya. Kita sebagai orang luar ya, Bu, yang lihat. Kenal juga enggak sih? Kenal juga enggak. Cuman kok penampakannya begitu. Betul. Gitu. Dan ini sebenarnya banyak dialami beberapa orang mungkin yang ada di sekitar kita gitu. Hanya kita kan nggak itu karena nggak deket, nggak kenal, ya nggak perlulah kita komentarin. Karena gitu. Mereka nggak bikin story. Nggak rame di sosmed ya nggak sih, jadi nggak akan dapet sorotan juga. Kita gitu. ngomongin karena mereka bikin story di sosmed. Itu. Jadi jangan tersinggung ya. Dan intinya ya itu ketika kita balik ke masa lalu, dia support system dia siapa? Yang pertama kan ayahnya. Ingat ayahnya ketika tiada, dia kan kehilangan banget. Dan di situ dia sudah jelas yang dia butuh adalah emotional support dari lawan jenis. Nah, ternyata pria-pria yang pernah menikahinya dia ini atau pernah dekat dengan dia mungkin tidak bisa memenuhi itu. Atau menurut dia. Menurut dia tidak bisa memenuhi. Tapi dalam waktu sependek itu apakah bisa terus menarik kesimpulan nggak bisa memenuhi gitu? Nah, sebenarnya nggak bisa kan? Sebenarnya kan nggak bisa. Pernikahan itu kan long term. Harus ini maksud proses. Gue. Iya. Bahkan yang istilahnya pada posisi yang sama gitu secara ekonomi pun itu tuh butuh proses gitu loh. Lo sukanya apa sih? Betul. Gue pikir lo suka ini, ternyata. Betul. Karena kan kadang-kadang orang suka bertopeng ya, Bo. Bahkan untuk kebaikan pun kita kadang-kadang bertopeng. Karena terus kita udah kalkulasi, mungkin ini ketemuannya nggak lama. Jadi buat apa? Betul. Misalnya, buat apa gue harus nyanyain waktu, gini kan? Kayak kita pasti ada usahanya lah sebenarnya, gitu loh. Tapi jangan sampai usaha itu kemudian menjadi apa istilahnya? Balas budi, ya toh istilah take for granted gitu loh. Jangan sampai kayak gitu ya. Kita usaha karena kita merasa oke, gue butuh dia sebesar dia butuh kita gitu kan. Makanya kan ada yang istilahnya kompromi.
apalagi diskusi, komunikasi, transmigrasi, ya kan, revolusi. Film Revolutionary Road itu kan itu juga kan tentang tuh dua pasangan yang hidupnya turmoil banget dan mereka apalagi di masa itu gitu ya, kita bicara di masa itu yang sulit. Nah sekarang masa sulitnya apa sih? Nggak ada gitu, kecuali lo mempersulit diri lo sendiri kan itu. Betul. Iya. Jadi ada situasi yang memang you have to deal with yourself first before you be able to deal with others, kan itu yang lebih penting. Nah aduh ini memang ini sih ya Bo, mau kita muter kemana aja, mau ngambil angle kemana aja, baliknya tuh kita harus kenal diri sendiri. Iya. Baru kita bisa mengenal orang lain. Betul. Kita harus kita harus sayang diri sendiri dulu, baru bisa sayang sama orang. Benar. Kita harus bisa nahan diri supaya kita bisa nahan, supaya orang tidak supaya kita bisa menahan diri dari orang misalnya. Iya betul, supaya orang tidak tersakiti, supaya orang tidak marah. Jadi mau lo muter kemana-mana sampai lo kenal diri lo, ya tetap muncul tetap bermasalah gitu loh. Apakah dalam hubungan, apakah dalam hubungan partner, berteman, bahkan sama anak. Iya. Nah kebetulan dia sama anak-anak saya sayang sih ya Bu. Betul. Maksudnya anak nomor 1 lah pokoknya. Tapi kenapa nggak bisa sama partner gitu loh? Iya. Karena memang hubungannya lain sih ya. Beda betul. Orang tua ke anak dengan anak sama partner. Mungkin kita perlu lihat juga karakternya dia gitu kan. Kalau kita bicara kemarin-kemarin ada narcissistic parenting, mungkin dia salah satu yang punya trait narsistik juga, bahwa dia merasa I can do everything by myself, aku bisa survive, gue tuh mandiri. Nah itu sangat kontradiksi dengan apa yang dia katakan, apa yang terjadi. Gue bisa semua tapi tetap butuh pasangan. Iya. Jadi kan lo nggak mengakui kalau lo lemah. Iya. Lo nggak komplit, lo nggak lengkap. Betul. Lo kosong. Betul. Dan dia nggak melihat kebutuhan dia akan pasangan itu sebenarnya bukan untuk diri dia aja loh. Harusnya kan buat anaknya juga. Iya. Kalau dia bisa berpikir panjang aja sedikit, melepaskan egonya dia yang merasa dia aku bisa survive tanpa laki-laki, tapi gue butuh sebenarnya gitu. Nah. Ini dalam artian gue butuh sosok ayah untuk anak-anak gue, itu kan akan beda. Iya kan? Cara berpikirnya kan, dia nggak berpikir bahwa anak gue butuh sosok bapak, enggak. Dan dia pikirkan dirinya dia. Iya. Ini menarik karena beberapa waktu yang lalu gue dengar orang ngomong gini, dalam pernikahan itu bukan lagi tentang cinta, Bu. Iya. Tapi tentang bagaimana setiap orang itu melaksanakan perannya dengan sungguh-sungguh dan baik. Iya, setuju. Betul. Cinta itu di awalnya aja. Dan cinta itu harus terus dipupuk sebenarnya. Jadi bukan alasan utama lu bertahan karena lu cinta dia. Cinta tuh udah ada gitu loh. Tinggal lu pupuk enggak. Ketika lu misalnya mengalami masa-masa down, orang yang ada di samping lu tuh siapa? Pasangan kan. Ketika pasangan bisa support lo, kan itu butuh rasa cinta. Iya, karena terus masing-masing orang melakukan perannya. Iya. Yang satu lagi lemah, yang satunya menguatkan. Betul. Yang satunya juga sebaliknya. Iya. Tapi berarti kalau misalnya ada orang yang misalnya yang kasus ini ya, yang dia cuma menikah pendek banget, hitungan bulan, berarti tuh ada peran yang tidak tidak terlaksana dengan baik gitu, berarti salah satunya sih. Tapi kalau aku lebih melihat kalau untuk kasus dia ya inner child-nya masih ada masalah. Masih harus belum plong ya Bu ya. Jadi dia juga belum tahu nih gue sebenarnya butuhnya apa. Iya betul. Dia mungkin masih bicara tentang gue pengennya begini, tapi nggak mau mundur ke belakang untuk mencari kebutuhan sebenarnya apa sih. Karena terlalu egois, terlalu kontrol tadi ya. Iya. Terlalu pengen ngontrol gitu loh. Nah kita nggak tahu bagaimana pola yang dia asuh kepada anak-anaknya ya. Menurut kita dari luar baik kan kita, tapi nggak ada di dalamnya. Nggak gitu. ada. Kita juga nggak tahu dia ada di circle orang-orang yang seperti apa.
karena circle ini mempengaruhi. Sangat. Dia mungkin karakternya baik, dia mungkin punya sikap tertentu, tapi ketika circle-nya mengatakan, "Halalala kamu gini." Padahal dia A, circle-nya bilang B. Nah, memang lingkungan itu sangat mempengaruhi. Apalagi dia tinggal di situ, circle orang-orang ini ada deket gitu loh, yang selama ini memang mensupport dia. Nah, ini kan yang harus kita perhatikan juga ketika ada relasi-relasi di luar pasangan ini yang mengganggu, itu sebenarnya harus di-cut. Makanya kan kalau kita sepakat ya, habis nikah tuh kalau bisa keluarlah dari rumah, entah rumah mertua, entah rumah orang tua gitu. Iya. Hiduplah terpisah. Gitu. Jadi kita bisa membangun blueprint sendiri. Itu benar. Kalaupun terpaksa nih misalnya tinggal dengan mertua atau orang tua, ya kamu harus banyak ngobrol. Iya. Mau nggak mau gitu. Karena disitulah terjadi banyak prasangka. Iya. Dan prasangka itu yang memicu masalah-masalah. Iya kan. Jadi tadi kompromi, diskusi, komunikasi, relasi, transmigrasi, irigasi. Jadi hal-hal yang kadang-kadang menurut kita sepele banget gitu ya, itu esensial banget sebenarnya dalam suatu hubungan. Sebenarnya nggak ada yang sepele sih, Bo, dalam hidup ini. Iya sih. Nggak ada yang mudah dan nggak ada yang sepele. Tapi kan sukanya gini, tar aja deh ngobrolinnya. Ya kan? Kadang-kadang kayak gitu tuh. Lagi kita lihat suami kita pulang capek, kita bilang ini, kayaknya dia nggak bisa diajak ngobrol, ntar aja deh, numpuk satu. Besok bangun pagi, maaf ya sayang, aku sibuk, aku berangkat pagi. Nggak jadi ngobrol lagi. Iya benar. Ntar lagi. Nah, perempuan ini loh yang banyak kata-kata mau keluar, banyak tumpukan. Kalau cucian aja mah masuk laundry, ember. Kalau tumpukan emosi, masa cerita sama orang lain? Ya itu. Nah, ketika salah bercerita. Salah orang. Berceritanya sih nggak salah sih menurut gue. Oh iya sih. Tapi kan dari cerita tuh bisa memunculkan asal di tempat yang benar. Iya. Makanya membuang sampah di tempat yang benar supaya tidak membuat banjir. Dan katanya jangan dengan lawan jenis. Ya. Itu menarik karena di satu film itu When Harry Met Sally itu dia bilang nggak ada cowok sama cewek itu bisa berteman. Karena selalu ada gesekan. Iya, setuju banget. Iya, gitu. Memang sih. Maupun kita bilang enggak, gue bisa menjaga diri, gue bisa menahan, nggak bisa. Karena sih. Itu rasa ya. Lu mengeluarkan perasaan itu kan seperti lu kan weting tresno jalaran. Lah iya, kuwi. Soko satu. Pikiran kita emang cewek matres. Gak apa-apa, kan habis lebaran, dompetnya kan kosong ya, mikirnya udah kesana lagi. THR ya kan, yang dapat THR yang masih single. Gitu, jadi ya sangat perlu banget itu, jangan sampai si istri merasa tidak terfasilitasi. Betul, yes, itu rasa-rasanya, pikiran-pikirannya. Laki-laki tuh cuma disuruh duduk diam, dengerin aja udah. Gak usah komentar. Gak usah komentar. Pernah nggak lagi ngobrol sama pasangan terus pasangan oh really gitu, gue kalau udah laki gue ngomong gitu gue kayaknya gila ya, gue cerita panjang lebar cuma bilang oh really. Hah? Oh really, lu nangkep nggak sih maksud gue gitu? Salah lagi kan? Enggak, jadi tapi dia mau respon, mungkin dia juga bingung respon apa. Iya gitu, bener kan? Enggak, kayak laki-laki tuh kayak bego gitu ya, Bo. Kayak kadang-kadang tuh bego gitu loh, maksudnya ya itu lagi, masa ya kita harus ngomong sih, coba duduk, coba dengerin gue aja ya. Masa kita ngomong sih kayak gitu. Ya nggak sih, kadang-kadang kan masa gue gitu ya. Terus dikasih instruksi dulu lu ngapain gitu kan nggak mungkin. Tapi memang laki-laki harus kayak gitu, Bo. Nah, makanya cara berpikirnya kan struktural. Jadi coba duduk, gue mau ngomong, lo diem aja, lo dengerin. Kalau gue udah selesai, kalau bilang komentar, jangan komentar. Masa iya kayak ini ya, Bo, kayak kita beli TV kan? Ini colokan nih, itu ini colokan kesini. Tapi laki-laki lebih seneng digituin sebenarnya. Karena dia tahu harus bersikap seperti apa. Ya karena bego itu tadi, Bo. Karena itu bego. Jadi harus kayak di satu-satu gitu loh. Lo harus begini, habis ini begini. Betul. Daripada kalau kita kasih mercon. Iya kan? Laki-laki dikasih mercon, pergi pasti. Iya dia, takut ya.
takut, bingung, salah lagi. Ini dari mercon bisa jadi bom kalau gue tetap di sini ya kan. Orang dia bener aja dia ngaku salah, Makanya. apalagi dia salah. Aduh. Posisinya emang Makanya kita psycho ya. Pokoknya psycho bener lah. bener-bener. Tapi ya habis gimana ya, Bu? Ada anugerah yang sama emosi tadi. Iya. Jadi kalau nggak gitu ya, bayangin nggak sih, Bu, kalau kita bukan makhluk psycho, masa hidup kita Robotik banget sih. lempeng banget nggak sih? Laki-laki begitu, kita juga begitu ya kan. Buka pintu, ini apa misalnya nganter anak keluar, Nah, ya. nah kalau kita kan nggak, mukanya gini dulu terus dia bye bye kan gitu ya, Bu. Jadi lucu kan? Iya. Tapi pada saat itu nggak lucu. Nggak lucu sih. Udah diceritain gini baru lucu. Gitu. Ya ini namanya si anugerah emosi ini, bahkan ada film emoji itu kan. Oh iya. Tahu nggak film emoji yang kartun? Gue bilang seneng banget itu. nah maksud gue kayaknya sih filmnya sih sepele ya, emoji-emoji yang sudah kita lihat pernah Iya. lihat di handphone gitu. Tapi di film emoji itu tuh ada emosi-emosi tuh yang jarang dipakai, Iya. yang keseringan dipakai sama orang. Bener, Jadi bener. yang jarang dipakai harus ditaruh di gudang. Dan dia merasa, oh kayaknya kok kurang heroik nih. Jarang dipakai. Padahal semua emosi harus divalidasi kan, harus difasilitasi dan divalidasi. Nah, betul. jadi nggak ada tuh emosi yang tertinggal sehingga kemudian munculnya belakangan dan akhirnya jadi bom waktu. Dan tidak ada emosi yang baik dan buruk kan? Nggak ada. Semuanya tuh porsinya sama. Semuanya tuh ada. Betul. Semuanya harus diakui ada. Betul. Sehingga, nah ini hubungannya sama tadi lo sempat bilang tentang kecemasan. Kecemasan itu kan berarti juga bentuk sebuah emosi. Kan. Tapi kenapa ada orang yang bisa cemas yang lo bilang tadi sampai 7 tahun menahan kecemasan? Ya karena mungkin dominasi dari kecemasan kan ya lo bilang kan ada emosi yang dipakai dan muncul terus menerus, akhirnya yang lainnya kan terabaikan. Tapi kalau nanti kita breakdown nih, misalnya kecemasan, kita udah tahu nih, oh gue punya kecemasan. Tarik ke belakang, apa sih yang menyebabkan aku cemas? Oh, stresornya A, B, C, D. Si A ini apa sih? Oh, dia suka nakut-nakutin aku dulu. Sebenarnya di situ ada porsi rasa takut, muncullah cemas, gitu. Jadi yang tadinya takut, jadi cemas. Karena si takutnya kan bukan dari dianya, tapi dari stresor. Dari luar. Ya. Kemudian misalnya over ada nih orang yang sangat bahagia, ya kan? Harusnya kan kita senang ya orang bahagia gitu, tapi kita macam kok dia bisa sebahagia itu ya? Gue bisa nggak ngerasa bahagia kayak gitu? Saking dicari-carinya. Jadi stres. Kok gue nggak bisa sih bahagia kayak dia? Iya kan? Atau malah kebahagiaan orang itu mengganggu kita. Bisa jadi, Bo, ternyata ada loh. Nah itu kan, lu bayangin kan orang bahagia kok kita nggak bahagia, itu kan kayaknya what's wrong with you? Ada. Kalau nggak usah gitu, pasti deket ya orangnya. Ada lah ya. Iya. Kayaknya energi bahagia itu tuh kayak malah diprasangkai gitu loh. Nah itu. Gue bilang, oh iya. Ini salah. Nanti Ini behind the scene aja. jangan dipancing. Iya. Keluar. Nah jadi dari satu emosi ini sebenarnya akan kalau ditarik balik itu sebenarnya akarnya ada dari beberapa macam emosi yang mungkin tidak terfasilitasi dan divalidasi. Oh iya, kok aduh digabung ya, pintar banget gue. Tidak terfasilitasi dan divalidasi. Benar kayak gitu maksudku. Kita kan pernah ngomongin ini kan di toxic positivity. Nah itu juga kepikiran tuh tadi pagi, gue pikir iya kadang-kadang orang terlalu positif itu nggak baik loh. Terlalu positif nggak baik, kok kayaknya jahat banget sih. Maksud gue gini, yang kita omongin di toxic positivity adalah bisa yang positif bisa jadi toxic karena lo tidak memvalidasi
emosi yang negatif. Betul. Tapi negatif positif kan berarti baik buruk. Padahal tadi kita udah ngomong nggak ada emosi yang baik atau buruk. Lebih kepada efek sih sebenarnya. Oh, efeknya. Efeknya baik, okay. efeknya buruk. Yes, oke. Jadi kalau kita bicara emosi ya sebenarnya ya semua baik yang negatif positif itu emosi kan, tapi dampaknya aja ke kita gitu. Apakah dampaknya kita baik atau buruk? Baik atau buruk? Berarti dampaknya ya, kalau emosinya sendiri mah nggak ada positif negatif, nggak ada baik dan buruk. Nggak ada. Itu tuh memang harus itu aja tuh kita kadang-kadang lupa. Aduh bener banget. Gue nih sedih loh, sedih tuh jelek deh kayaknya. Iya. Padahal ketika kita sedih tuh belum tentu apa gini, sedih itu bukan baik atau buruk. Iya. Tapi ketika kita sedih terus kita nggak bisa masak, anak leleran nggak bisa makan, efeknya memang jadi buruk. Tapi kalau kita sedih kita memang perlu mengakui dulu. Gue lagi sedih, gue butuh waktu. Yes, nggak apa-apa nggak masak. Go food dulu. Iya, tetap ada solusi sebenarnya kan. Jadi jangan salahkan si emosi ini. Betul. Ini penting sih. Iya, karena kalau kita terus menerus menyalahkan menyalahkan si emosi, ntar kita nggak bisa bedain lagi apa yang kita rasakan. Karena semuanya kayaknya oke, nggak perlu. Semua tidak perlu. Kita nggak usah bersedih. Nggak usah. Misalnya. Nggak boleh bahagia berlebihan tuh nggak boleh. Oke. Kan ada orang gitu kan. Mencapai sesuatu tuh harusnya kan euforianya lepasin aja lu mau senang gitu. Tapi kan dia bilang nggak bisa. Gue harus tetap slay. Elegance. Iya. Karena apa? Kalau dia seneng dia takut ada yang nggak seneng. Lah gimana tuh? Iya. Itu lo nggak usah mikirin orang kan, lu yang mencapai. Kenapa lu takut orangnya? Iya, kalau sampai ada orang yang nggak seneng dengan kebahagiaan kita, itu masalah dia. Itu masalah dia dan kita jadi tahu. Oh iya, kita jadi tahu. Maksudnya lingkungan kita tuh levelnya sampai di mana sih gitu loh. Gitu. Atau emosi stage mereka tuh di mana. Nah. Jadi kita sebenarnya bisa mengidentifikasi. Jadi kita nggak salah langkah nih sama dengan siapa kita teman gitu. It's okay. Dampak Idul Fitri. Banyak manis es dan lain-lain. Gitu. Nah, makanya kalau tadi kita kaitkan dengan kecemasan kemudian dengan emotional support, kan banyak orang bilang, "Alah, gitu doang." Cemas tuh kayak perasaan sederhana ya kayaknya. Misalnya kita mau pergi, takut ntar gini. Itu kan sebenarnya cemas loh. Tapi dia bilang, udah nggak usah takut gitu aja, ada gua temenin sini, ayo gitu. Itu jalan pintas sih. Ya. Karena ada orang yang juga nggak mampu. Dia misalnya gue bilang gini, gue sedih. Ada orang yang nggak mampu menerima kesedihan gue. Iya. Jadi dia bilang nggak usah sedih. Iya. Jadi kata-kata bilang nggak usah sedih itu karena dia nggak mampu menerima. Nah itu kalimat toksik, ya kan? Toxic positivity, niatnya bagus, gue menyemangati nih supaya dia nggak down, nggak drop, supaya dia nggak berkecimpung di overthinking, kecemasan. Tapi nggak gitu caranya. Harusnya tanya dulu kenapa kamu cemas, kenapa, apa yang kamu rasain. Orang kadang-kadang menutupi kecemasan karena dia malu, ya kan? Jadi ada emosi lain yang mengikuti rasa cemas ini gitu loh. Iya, ya memang hidup itu emang nggak bisa satu sih. Iya. Iya nggak sih? Bener. Lo cakep aja nggak cukup. Iya. Pinter aja nggak cukup. Kaya aja nggak cukup. Semua harus 3. Iya. Pinter, kan? kaya, cakep. Dan nggak ada yang sempurna kan. Jadi itu tadi ketika ada kecemasan diikuti rasa malu biasanya gitu. Nah ketika nih orang ternyata yang kamu rasa tuh bukan cemas tapi malu, kita bantu validasi supaya dia lebih mengenal kalau cemas itu emang kenapa. Kalau cemas itu biasanya nih dada berdegup kencang, kamu keringetan, kadang kamu tuh sampai kayak tremor kecil-kecil gitu kan. Terus misalnya nih mata tuh nggak bisa bohong, kalau kamu cemas tuh matamu gini liar gitu loh, tidak terkendali. Itu kan kita cemas itu. Itu gue kalau habis minum kafein gitu gue. Nah, kafein itu di satu sisi menyenangkan, tapi di sisi lain kan membuat cemas kalau over. Nah gini, kalau pengalaman gue dengan kafein adalah ketika gue habis minum kafein, gue harus bergerak. Ya karena harus menyalurkan itu, betul. Menyalurkan emosinya itu. Iya betul. Nah makanya
Kalau misalnya kecemasan tidak dikenali, itu kan porsinya makin besar, makin besar, makin Iya. besar. Ya itu tadi kayak nyapu tapi taruh dalam karpet. Ya, iya. Sampahnya di situ udah Nggak semua. kelihatan memang, tapi numpuk. Ya, betul. Suatu hari lo injek tuh karpet, udah tebel, Ya. jadi lo kerja 2 kali. Lo bersihin karpetnya, bawahnya, Betul. sama jadi kalau dari awal lo nyapu, lo pengki, lo buang ke tempat sampah, Buat tempatnya. selesai. Selesai. Walaupun mungkin nanti kotor lagi, berdebu lagi, tapi kan karpetnya tetap bersih. Benar. Yang harus dibuang di sampah ya udah kebuang gitu loh. Betul. Jadi Iya nggak sih. ada residu gitu Mm-mm, loh, ya betul, betul, kan. betul. Yang kita hindari kan residu yang bertumpuk ini. Karena kalau kita bicara kecemasan tuh larinya macam-macam. Serangan jantung, stroke, masalah pernafasan, asma akut, Nggak punya temen? jadi mengisolasi diri. Ah, Lari-larinya bisa depresi, yes, panic attack panjang. gitu. Dan beberapa orang yang tidak bisa cepat-cepat mengatasi kecemasan ini, dia akan hidup dengan itu untuk jangka waktu yang panjang memang. Karena itu tadi banyak orang merasa enggak loh, biasa itu, hidup itu memang penuh cobaan. Jadi Iya memang. iya kan, Iya memang. jadi 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 maksud lo apa ngomong kayak gitu loh? ya ketika lu coba masih hidup gitu. Iya kan. Nah, gue termasuk orang punya kecemasan juga, dan gue mau belajar terus to cope gitu. Karena Iya. memang gue tahu dampaknya kalau gue nggak cope ini panjang. Gue pernah depresi dulu. Jadi kalau gue tarik lagi ya udah, ternyata awalnya gue depresi itu karena gue cemas masa depan, cemas sama kondisi, cemas sama ini gitu. Akhirnya gue nggak mau ketemu orang karena ditanya macam-macam. Karena gue nggak dapat emotional support yang tepat. Iya, itu Harusnya pasangan gue nih, tapi yang sakit kan pasangan gue. betul. Gitu. Yes. Makanya sebisa mungkin kalau Anda masih punya pasangan, nah jadikanlah dia emotional support terbaik. Karena paling dekat itu sih menurutku. Betul. Setelah orang tua ya, Iya. setelah orang tua. Karena memang setiap hubungan itu levelnya beda-beda sih, Bo. Iya, benar. Kita orang tua ke anak ke orang tua, Tuh. kita ke mungkin yang kita, jadi gini, sama-sama dibelai sama Oh, iya, orang tua iya. kita, sama pasangan itu beda, Rasanya beda. Betul. Jadi ada yang harus dapat belai support dari pasangan, dibelai udah selesai, dibelai sama orang tua kita selesai, sama anak kita selesai, jadi kita merasanya oh semuanya kayak sudah memaafkan Iya. misalnya gitu betul. kan. Tapi kalau ada yang kurang, jadi makanya kenapa nggak bisa cuma satu Betul. pasangan kita doang. Misalnya orang tua masih hidup, cuman kita dapat pasangan dari kita doang. Peran kita sebagai anak itu kan kita sampai masih mati butuh. kan. Iya. Itu kadang-kadang juga Masih butuh butuh pengakuan. pengakuan dari orang tua. Orang tua, Terus kita benar, punya benar. anak, Kita butuh pengakuan dari anak. pengakuan dari anak. Ini kita nggak cuma berarti gini, Bo, bukan perempuan yang psycho, memang manusia. Manusia. Manusia tuh kompleks. Manusia itu kompleks. Ini laki-laki, kalau kita bicara laki-laki itu selalu logical, enggak. Enggak juga. Ketika dia nervous breakdown juga, yang dia butuhkan apa? Emotional support dari istrinya. Betul. Dan perempuan itu paling bisa. Ya karena Itu yang dia punya. Kita ahlinya di situ, keahlian kita di situ. Iya kan? Makanya kalau misalnya ada laki-laki kemudian, sorry to say, jatuh cinta pada perempuan lain selain istrinya, Itu pasti Yes, emosional, pasti ada yang emosional dan ke ini sih. nah, Gue percaya sih itu. iya kan? Heeh. Karena yang di provide perempuan itu emotional support kepada Betul. si suami. Nggak ini. mungkin material. Nggak mungkin. Makanya yang kasus kemarin ya lu bilang kan, dia udah bisa ngisi material, dia punya semua, tapi kok nggak menyelesaikan masalahnya dia, karena Betul. dia harusnya menjadi emotional support bagi pasangannya. Iya. Pasangannya kabur semua lah, dia nggak dapet itu, Iya betul. ya kan? Ini memang kayak kesannya tuh kita sangat menjaga ya, Bo. Sangat menjaga untuk nggak ngomongin orang, tapi kita pengen belajar atau menggali dari contoh-contoh Yang terjadi. betul. Yang viral kebetulan. Yang nggak viral mah kita nggak nyebut. Yang inisialnya NM. Sama kasus perselingkuhan kemarin, ya, yang rame juga. Nah kan
itu pasti ada emotional support yang tidak terjadi di antara dua pihak ini gitu. Nah, kalau kalau masa ditarik ke dilebarin lagi ke masalah perselingkuhan ya, Bu. Kalau menurut gue bukannya nggak ada support, tapi salah satu yang berselingkuh menurut gue tidak mau menyelesaikan masalah. Misalnya gue berselingkuh karena gue tidak mendapat emotional support. Gue merasa kok gue nggak pernah didengerin, gue nggak pernah dibeliin seblak gitu misalnya ya. Harusnya kan sebelum gue berselingkuh, harusnya kan gue menyelesaikan. Betul. Hey you, gue pengen seblak. Hey you, gue pengen didengerin. Iya. Kalau itu tidak terjadi, tetap selingkuh menurut gue juga tetap salah, karena lo harus selesai dulu nih. Harusnya, betul. Jadi maksud gue jangan lo maksud gue jangan itu dijadikan alasan gitu loh. Misalnya gue nggak mendapat support, gue nggak mendapat ini, nggak mendapat itu. Yang lo nggak kerjain itu adalah menyelesaikan. Kalau memang lo nggak dapet dan lo mau stay, lo nggak boleh, ya lo harus konsekuen. Ya, misalnya nggak boleh berselingkuh gitu misalnya. Tapi kalau lo misalnya nggak dapet, terus lo mau cabut, lo juga terima konsekuensi. Ya udah, kita bercerai. Walaupun memang berat. Betul. Dua-duanya sama-sama berat. Tapi lo mau memikul yang mana gitu. Iya, betul. Nah jadi kalau misalnya ditarik, dilebarin gitu, kenapa orang berselingkuh? Karena nggak dapet ini, nggak dapet. Ya banyak alasan sebenarnya. Mungkin memang nggak dapet. Tapi kan lo nggak bisa terus semena-mena terus berselingkuh. Betul. Gitu. Gue cuman menggarisbawahi sih. Gue nggak mau terus playing victim gitu loh, Bu. Ngerti nggak? Betul. Iya kan? Proses itu terjadi bukan hanya karena satu orang. Iya. Karena dua-duanya itu sudah pasti. Itu tuh udah, kalau udah nikah tuh nggak ada yang salah bener. Betul. Kalau salah dua-duanya salah. Kalau memang baik-baik saja dua-duanya bener. Betul. Makanya kalau kita bilang support system itu kan sebenarnya support. What support you gitu. Kalau kamu sendirian kan nggak ada yang support, tapi kalau kamu berdua kan sebenarnya ada support gitu. Bentuk support apapun itu bisa jadi masalah kalau itu ya kayak lo bilang tadi, tidak diselesaikan, tidak dikomunikasikan, atau itu tadi kadang pasangan itu tadi kayak entar deh ngomongnya, entar dulu deh, kayaknya momennya belum tepat, entar udah setahun. Silent treatment itu salah satu hal yang kadang-kadang menghancurkan. Menurut kita masalah itu akan selesai dengan sendirinya kalau kita tenang. Gue pernah putus karena silent treatment. Nah, biarlah Anda ribut. Kalau aku ya prinsipku lebih baik ribut tapi tersampaikan. Itu gue mending perang nuklir daripada perang dingin. Perang dingin itu nggak enak banget. Mending perang nuklir. Jadi maksudnya hancur sekalian. Tapi gue tahu lu tahu gue. Udah. Jadi jangan terus berprasangka. Iya. Itu tambah stres. Tambah stres, benar. Karena kalau salah satu melakukan silent treatment, yang satu pasti nggak akan pernah mulai ngomong. Nggak akan. Gengsi dong. Iya kan. Dan kebanyakan perempuan yang merasa berbakti pada pasangan cenderung silent treatment suaminya. Sorry to say that's the truth kadang-kadang. Iya sih. Ya, gue lagi belajar banyak di situ. Karena kalau kita bicara momen untuk ngobrol sebenarnya paling gampang kan di tempat tidur. Pillow talk itu ternyata penting. Tapi banyak pasangan yang merasa sudah kelelahan misalnya, atau sepanjang hari dia udah di kantor dapat beban, sampai di rumah didiemin istri, mendingan gue tidur. Iya. Ya kan? Atau sebaliknya si istri merasa pulang-pulang suaminya kayaknya nggak tertarik sama gue. Udah gue nggak cantik apa gimana, prasangka nih, wah mulai overthinking. Padahal kalau diomongin aja, terus dapat jawabannya, padahal baik-baik aja loh. Buka aja celana di depannya kan, selesai. Ya Allah, aduh mama agak vulgar ini. Iya kan, karena kalau kita bicara kebutuhan dasar ya itu tadi bener kan kata yang jokes itu, laki-laki tuh kasih aja makanan sama buka baju, udah. Iya. Itu akan memulai pembicaraan setelahnya. Padahal yang kita mau tuh ya rumah beres, terus diajak makan, terus didengerin. Iya. Padahal itu runtutannya panjang ya kok. Iya. Kalau bukan apa istilahnya
punya kedewasaan laki-laki Iya. itu akan agak susah sih begitu. Iya, benar. Dan itu tadi kalau kita bicara pasangan ya jelas kalau melihat dari karakter kan tentu kita akan tarik balik dari orang tuanya, pola asuhnya ya kan. Nah, jangan sampai yang kita lakukan kemudian turun ke anak. Betul. Itu yang sebenarnya kita takutin kan. Iya. Makanya lebih baik live by your own apa namanya? Blueprint. Iya. Kamu dengan pasangan mau ngapain nih buat anak? Kalau kita fokusnya ke anak, ke masa depan nih, itu pasti nggak akan terjadi. Pasti terjadi kompromi sih, Bu. Kompromi terjadi, betul. Kemungkinan besar kompromi akan terjadi. Bukan lagi masalah gue tuh pengennya, udah nggak ngomongin gue. Iya, ya. enggak. Nah, itu kita, betul. Iya. Situ. Jadi ya gue juga di awal-awal pernikahan gue banyak banget kompromi gitu. Beda negara kan, kayak lo juga beda negara, latar belakang. Beda desa aja, Bo, komprominya banyak. Secara administrasi. Tapi untungnya kita punya pasangan yang mau terbuka ya kan. Jadi tapi sebenarnya semua dimulai dari kitanya, karena perempuan ini loh yang selalu punya kosakata. Yoi. Ya nggak sih? Laki-laki itu ya udah tugasnya dia hanya memikirkan solusi. Iya, betul. Lu punya masalah, ngomong sama laki lo. Solusinya pasti dari dia. Ya gue juga ini sih, Bo, selama pernikahan juga belajarnya banyak. Jadi kayak misalnya gue bermasalah, nggak bisa juga gue bilang gue nih bermasalah gitu, nggak bisa juga, didengerinnya juga pusing. Iya. Gue cuman bilang gue pengen lo begini begitu, langsung dikerjain. Tapi kalau gue curhat dulu, gue tuh loh, pusing loh, ini banyak kerjaan gini, dia juga bingung responnya. Iya, benar-benar. Lo mau gue gimana? Nah, dari awal gue udah bilang, gue udah belajar. Dari awal gue udah bilang gue mau lo melakukan A, B, C, D. Tanpa gue bilang supaya gue waras. Poinnya itu ya. Iya, benar. Aduh, udah 41 menit. Oh ya Allah, pembicaraan. Nggak berasa kalau ngomongin diri sendiri. Ya kan kemarin nggak sempat banyak ngomongin ini ya. Gue kemarin nggak ketemu orang dewasa sih, Bu, untuk ngobrol. Gue di rumah. Jadi hari ini sebenarnya nyampah. Selama lebaran tuh apa isinya, basa-basi ya kan, ketemu keluarga, malam banget, terus dengerin mereka bercerita. Ya kan mereka yang datang ke kita ya, kalau kita datang mungkin kita yang bercerita. Jadi kita tapi kalau kita mau cerita juga sampai mana sih? Iya juga sih. Ya, kan? Ya jadi apalagi gue punya oma opa yang jadi orang tertua ya kan, ya udah cerita masa lalu semua yang gue dengerin. Baiklah, terima kasih ya sudah mendengarkan. Oke. Semoga bermanfaat. Boleh komen di bawah, like and subscribe, di share juga boleh. Boleh cerita pengalamannya gimana membangun emotional support dengan pasangan, membangun yang komunikasi. Akhirnya jadi kompromi itu apa aja sih? Cerita ya. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye.